Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para asatidz, para alim, para tuan guru, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, saudara imam, jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Bahri, Kecamatan Dumai Barat yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pertama, dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, menguatkan diri kita untuk terus istiqamah sholat berjamaah 5 waktu. Amin Allahumma amin. Yang kedua, setelah sholat subuh berjamaah, kita melanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu nasihat. Inti dari ajaran agama adalah nasihat. Substansi ajaran agama, hakikat ajaran agama itu adalah nasihat. Nasihat itu artinya apa? Nasihat kalau secara bahasa dalam budaya kita, kalau ada orang memberikan masukan pada kita, itu namanya nasihat. Tapi dalam hadis ini lebih umum daripada itu. Yang dimaksud dengan bahwa agama itu nasihat, agama itu artinya berbuat baik dan bermaksud baik. Perbuatan kita baik, tujuannya juga baik, itu namanya nasihat. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi perbuatan dan tujuan. Kalau ada orang berbuat baik tapi tujuannya tidak baik, itu namanya menipu, karena niatnya tidak baik. Dan penipu itu biasanya cara berinteraksi dengan orang baik-baik saja, tapi setelah itu ditipu. Sebaliknya, ada orang bermaksud baik tapi bermaksud aja, gak berbuat, berarti gak ada apa-apa. Itu bukan nasihat. Nah, nasihat, agama nasihat artinya berbuat baik dan bermaksud baik. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Agama itu nasihat, agama itu berbuat baik dan bermaksud baik, itu kepada siapa? Rasulullah SAW menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim." Agama itu merupakan nasihat, bermaksud baik dan berbuat baik. Yang pertama adalah kepada Allah.
Jadi agama itu, inti dari ajaran agama pertama berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Apa maksudnya? Bahwa kita harus berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa dalam perbuatan, dalam zat, dalam sifat maupun dalam perbuatan. Karenanya gak boleh seseorang menduakan Allah, mempersekutukan Allah dalam keyakinan, itu tidak boleh. Dan inti dari ajaran agama diantaranya adalah mentauhidkan Allah. Kemudian setelah mentauhidkan Allah, lalu kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Mempersekutukan Allah dengan selain Allah itu tidak boleh. Ini ajaran agama. Jadi beribadah kepada Allah. Karenanya tidak boleh menyembah kepada berhala, tidak boleh menyembah kepada laut, tidak boleh menyembah kepada kebun, kepada sawah, menyembah kepada pohon sawit atau pohon besar, menyembah kepada sumber air. Tidak boleh menyembah kepada sesama. Ini tidak boleh. Apalagi menyembah pada sesuatu yang direka-reka, gak ada sumbernya, itu tidak boleh. Menyembah itu hanya kepada Allah. Dulu sebelum Islam ini masuk kepada bangsa kita kebanyakan beragama Hindu, sebagian beragama Buddha. Tuhan-tuhan persembahan mereka banyak sekali, menyembah berhala, masing-masing punya berhala. Kemudian bangsa kita dulu sebelum datangnya Islam, yang rumahnya dekat pantai, kerjanya nelayan, itu punya tradisi persembahan kepada penjaga laut, persembahan kepada jin penjaga laut, yang disebut dengan petik laut atau larung laut. Itu tidak boleh dilakukan. Dan sampai sekarang tradisi petik laut, larung laut masih dilakukan oleh umat Islam di daerah-daerah pesisir yang kerjanya sebagai nelayan. Itu gak boleh, itu bagian dari kesyirikan. Itu namanya tidak berbuat baik kepada Allah. Tahun 2019 saya ada undangan ceramah di Muncar, Banyuwangi. Pada waktu itu ada seorang sana yang akrab dengan panitia. Dia kaya raya, bahkan sudah ke Mekah. Lalu ngajak saya naik perahunya. Kapalnya besar-besar, ada 2 waktu itu. Di atas kapalnya itu ada tempat, di tempat itu ada telur, ada makanan. Tapi bukan untuk dimakan, ada bunganya. Saya tanya, apa ini? Ini sajen, sesajen. Kenapa taruh sesajen? Biar dapat ikan. Kalau gak naruh sesajen gini gak dapat ikan. Ini namanya syirik. Karena persembahan makanan kepada makhluk yang katanya memberi ikan. Gak ada seperti itu. Itu hanya khurafat, halusinasi. Dan dia kaya raya, ya sudah ke Mekah. Itu ada. Itu masyarakat pantai. Ada lagi masyarakat daratan yang kerjanya bertani. Petani-petani ini kadang-kadang punya tradisi, ya, setahun sekali sedekah kampung. Sedekah kampung itu maksudnya mereka bikin masakan yang mewah, lalu dijadikan sajen untuk penjaga kampung. Maksudnya jin penjaga. Mengapa? Katanya untuk menolak penyakit yang membawa kematian. Berhala. Orang tuh kalau sudah waktunya mati, walaupun berhalanya 1000 ya mati.
Kalau belum waktunya mati, gak ada berhalanya, gak mati, itu gak ada gunanya. Tapi masyarakat awam memang mudah percaya karena tauhidnya lemah. Karenanya kita ini sebagai umat Islam ya, sebagai umat Islam itu perlu memperkuat keimanan, memperkuat tauhid. Bahwa tauhid itu artinya apa? Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Yang Esa apanya? Zatnya Maha Esa. Tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Gak ada. Zat Allah tidak serupa dengan zat apapun. Lalu sifatnya Maha Esa. Tidak ada sifat apapun yang serupa dengan sifat Allah. Kalaupun serupa, itu serupa dalam sebutannya saja, hakikatnya beda. Allah punya sifat ilmu, maha mengetahui. Pak Ustadz, Pak Kiai punya ilmu, tapi beda. Karena ilmunya Allah itu bersifat qadim, tanpa permulaan. Allah punya ilmu tanpa melalui belajar, karena sifat wajib bagi Allah. Kalau kita sebagai manusia punya ilmu, tapi ilmunya merupakan perkara yang baru datang. Asalnya tidak tahu, karena ikut taklim lalu tahu, setelah keluar lupa lagi. Itu ilmunya kita. Beda dengan ilmunya Allah. Jadi sifat Allah itu beda dengan sifat makhluk, beda. Itu tauhid dalam sifat. Yang ketiga, Allah itu Maha Esa di dalam perbuatan. Apa maksudnya Maha Esa dalam perbuatan? Pertama, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan siapapun. Manusia kalau berbuat mengambil pakai tangan, menendang pakai kaki, berjalan pakai kaki, matanya, telinganya berfungsi. Tapi kalau Allah dan manusia ini kalau berbuat sesuatu, perbuatan manusia ini biasanya dari benda yang sudah disiapkan oleh Allah. Misalnya buat kue. Kalau kue biasanya ya dari tepung, dari gula, pokoknya bahan yang disiapkan. Itu manusia kalau berbuat. Kalau Allah beda. Allah itu kalau berbuat gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu terjadi, Allah akan berkata, berfirman, jadilah, maka dia jadi. Itu kalau Allah berbuat. Dan Allah itu berbuat gak butuh pada bahan. Allah itu menciptakan alam dari tidak ada menjadi ada. Belum ada bahan sebelumnya. Kalau kita buat apapun ada bahan. Itu namanya tauhid dalam perbuatan. Yang kedua, bahwa tauhid dalam perbuatan, Allah Maha Esa dalam perbuatan. Yang kedua apa? Semua perbuatan manusia, sengaja dan tidak sengaja, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Tanpa ada ciptaan dan ketentuan Allah, perbuatan manusia tidak terjadi. Dan walaupun terjadi, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan ini perbuatan manusia, ciptaan dan ketentuan Allah. Ini menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasilnya juga ciptaan dan ketentuan Allah. Karenanya manusia ini dalam bekerja, dalam berbuat, itu tidak menciptakan rizki, tapi bagaimana menjemput rizki. Kamu kok berdagang? Ya barangkali memang rizki saya dari sini, dari Allah. Rizki dari Allah melalui ini. Tapi belum tentu, karena banyak pedagang ya yang sukses, tapi ada juga pedagang yang kolaps, yang tidak sukses. Jadi hasil semuanya yang menentukan Allah. Sama dengan orang buat anak. Orang buat anak hanya bekerja, dan pekerjaannya ciptaan dan ketentuan Allah. Kadang ada keinginan buat anak, akhirnya kena penyakit, gak bisa bangun. Loh kenapa? Gak bisa bangun Pak Ustadz. Gimana caranya biar bangun? Sudah lama, saya pernah ya habis ceramah begini, ada orang masih muda ganteng ingin menemui saya. Apa? Pak Kiai, saya ini gak bisa gini, sudah lama katanya. Orangnya sehat. Saya repot begini, karena kita ini kan bukan dokter, bukan apa.
Cuma biasanya kalau terapi dari para ulama suruh banyak baca istighfar. Kadang-kadang bisa berbuat tapi gak jadi anak. Berbuat. Kadang-kadang berbuat gak ingin punya anak jadi anak. Kamu kok punya anak lagi? Gak tahu, tahu-tahu jadi. Padahal gak niat. Ya karena memang oleh Allah ditakdirkan punya anak. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kamu air mani yang kamu pancarkan pada rahim istrimu? Apakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Allah yang menciptakan, bukan kita. Kita ini punya anak hanya bekerja dan terima jadi. Dan kita gak bisa menentukan anak kita macam apa, ganteng, hitam, apa putih, cerdas, apa bodoh, gak tahu. Coba kita ini yang menentukan, mungkin anak kita paling ganteng, paling cerdas. Tapi ternyata gak bisa. Mengapa? Kita terima jadi. Sebelum lahir kita ini pikiran itu apa namanya? Menerka-nerka. Anak saya ini kayak apa kira-kira? Mirip ayahnya atau mirip mamanya? Atau mirip dikit-dikit kedua-duanya? Gak jelas. Mengapa? Karena semua perbuatan manusia sengaja dan tak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Dan hasilnya juga ciptaan dan ketentuan Allah. Karenanya manusia ini hanya ikhtiar, hanya berusaha. Hasil akhir yang menentukan semuanya adalah Allah. Kehidupan dan kematian semuanya juga ketentuan Allah. Belum waktunya mati gak mati. Ada orang kena COVID sampai parah gak bisa bernafas, hidup lagi, gak mati. Ada gak kena COVID, entah kena apa, ya mati juga. Kemarin ini kan banyak mati, katanya karena pandemi, gak jelas juga. Wong yang mati banyak di rumah-rumah. Ada yang bilang karena vaksin, ada yang divaksin mati, tapi banyak yang gak divaksin mati juga. Malah lebih banyak yang gak divaksin. Dan yang divaksin yang gak mati banyak juga itu. Mengapa? Karena semuanya adalah takdir, ketentuan dan ciptaan Allah. Nah ini kita wajib nasihat namanya, nasihat. Bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah. Itu harus kita tanamkan dalam hati dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, agama ini selain nasihat kepada Allah, yang kedua wali kitabihi. Agama ini adalah nasihat pada kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Kitab Allah adalah Al-Quran. Berbuat baik dan bermaksud baik pada Al-Quran. Apa makna, maksud, pengertian bermaksud baik dan berbuat baik pada Al-Quran? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, bukan dari manusia. Ini keyakinan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Kata para ulama, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui maknanya. Allah yang maha mengetahui maknanya. Alif Lam Mim. Kita gak tahu. Para ulama gak tahu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab. Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Al-Quran ini kitab yang sempurna. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi. Kalau ada orang menambah, ketahuan. Ada orang mengurangi, ketahuan. Ada orang salah baca Al-Quran, ketahuan. La raiba fih. Gak ada keraguan bahwa Al-Quran memang benar-benar datang dari Allah. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah. Lalu fungsinya apa? Apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini fungsinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Maksudnya ya petunjuk jalan kehidupan orang-orang yang bertakwa. Kalau ada orang tidak mau pada petunjuk Al-Quran, berarti dia tidak bertakwa. Sebenarnya Al-Quran begini, dalam Al-Quran begini. Terus saya punya pendapat lain, oh dia tidak bertakwa, bukan orang baik dia. Karena Al-Quran ini hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Ini fungsi Al-Quran. Ini namanya bermaksud baik dan berbuat baik pada Al-Quran. Termasuk bermaksud baik dan berbuat baik pada Al-Quran, kita ini harus belajar baca Quran. Yang belum bisa baca Quran harus belajar baca Quran. Paling enggak setiap orang wajib bisa baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah? Karena itu ayat minimal yang wajib dibaca sehari semalam berapa kali? 17 kali dalam sholat. Apakah wajib? Wajib hukumnya. Kalau baca Quran salah-salah, sampai para ulama di dalam kitab-kitab fikih dihitung tasydidnya Al-Quran ada berapa. Ada orang baca Quran tasydidnya kurang, maka ada orang baca Fatihah tasydidnya kurang, Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah, sholatnya tidak sah. Makanya perlu ya belajar baca Quran. Tadi imamnya bagus bacaannya, perlu. Kalau ada orang baca Qurannya gak sah, baca Fatihahnya gak sah, sholatnya gak sah, terus gimana? Ya berarti seumur-umur gak pernah sholat. Dan harus betul bacaan Fatihahnya, betul, gak boleh salah. Kecuali yang dimaafkan, salah baca Fatihah yang dimaafkan 2 orang. Siapa? Yang pertama, orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam, belum fasih betul, gak apa-apa sholatnya sah karena dia baru masuk Islam. Tapi kalau kita ini yang Islam sejak sebelum lahir, belum lahir sudah Islam, gak boleh, gak bisa baca Quran karena bukan orang baru. Yang kedua, yang dimaafkan juga bacaan Al-Qurannya salah. Ada orang bacaan Al-Qurannya salah, dimaafkan. Yang kedua adalah orang yang tempat tinggalnya jauh dari para ulama yang bisa baca Quran. Misalnya dia tinggal di pulau sendirian, karena di Riau ya, dari Riau ke Batam itu kan banyak pulau-pulau kecil. Sejak kecil memang tinggal di situ, pernah belajar ngaji gak fasih. Ya makannya di situ, minumnya di situ, gak kemana-mana, gak apa-apa itu, karena jauh dari ulama. Tapi kalau tempat tinggalnya dekat Masjid Nurul Bahri, rumahnya dekat Masjid Nurul Bahri, baca Quran gak betul, gak sah sholatnya dan tidak dimaafkan. Mengapa? Imamnya pandai baca Quran. Dan mungkin masih banyak orang-orang di sini yang seperti imam tadi baca Qurannya. Ini namanya bermaksud baik dan berbuat baik kepada Al-Quran. Kemudian kita selaku orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya pandai baca Quran. Gak boleh membiarkan anaknya gak bisa baca Quran. Kalau ada orang tuanya muslim, anaknya gak bisa baca Quran karena gak diajarkan, anaknya besok yang dipukul oleh malaikat mungkar nakir di alam kubur. Orang tuanya besok yang diazab di akhirat. Karena ini namanya bermaksud baik dan berbuat baik pada Quran. Tapi alhamdulillah untuk era sekarang, era anak-anak kelahiran tahun 90-an ke atas sampai sekarang, rata-rata bacaan Al-Qur'annya lebih fasih daripada masyarakat kelahiran era sebelum 90-an. Karena banyak TPQ, banyak metode-metode baca Quran yang fasih-fasih. Kalau era yang sebelum saya biasanya kurang fasih. Karenanya orang-orang yang usianya di atas saya kurang fasih, yang di bawah saya banyak fasih-fasih itu. Maksudnya makharijul huruf. Kalau kelancaran baca Quran tergantung sering baca apa enggak. Kalau jarang ya agak lancar bacanya. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi. Yang ketiga, agama ini bermaksud baik dan berbuat baik kepada Rasul. Rasul adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud berbuat baik, bermaksud baik kepada Rasulullah? Pertama harus beriman bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah adalah utusan dan hamba Allah. Harus beriman. Enggak boleh enggak beriman. Yang kedua harus tahu siapa Rasulullah itu.
Rasulullah itu lahir di kota Mekah, hijrah dan meninggal di kota Madinah. Itu harus tahu. Kalau pengetahuannya keliru, Rasulullah itu siapa? Rasul itu lahirnya di Jawa, meninggalnya di Medan. Oh, berarti itu orang lain, itu tidak sah imannya. Itu harus tahu Rasulullah itu siapa. Dan harus tahu bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah itu makhluk paling sempurna, makhluk paling agung, makhluk paling mulia. Harus tahu. Kalau gak tahu gak sah imannya. Harus tahu. Dan memang di antara ini ya, di antara rukun iman kepada para nabi, rukun iman kepada Rasul, seorang muslim harus meyakini bahwa para nabi, para rasul adalah manusia yang paling sempurna, makhluk paling sempurna. Rasulullah SAW itu makhluk paling sempurna, agar kita semakin cinta. Maksudnya para nabi, para rasul itu makhluk paling sempurna. Itu sempurna apanya? Sempurna apa saja, khalqan wa khuluqan. Para nabi, para rasul secara budi pekertinya paling sempurna. Lebih dari itu, para nabi dan para rasul bentuk fisiknya paling sempurna. Paling sempurna artinya apa? Ya paling kuat, paling tampan, paling gagah. Para nabi itu semuanya ganteng-ganteng. Secara kekuatan fisik, para nabi ini badannya kuat-kuat. Gak ada nabi yang loyo-loyo, gak ada. Kuat-kuat para nabi. Rasulullah SAW istrinya ada 9. Tiap malam didatangi. Walaupun didatangi masih menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian masih dakwah kemana-mana, masih perang. Kira-kira karena orang Batam, istrinya 3, tiap malam didatangi. Gimana berjamaahnya? Lalu kerjanya gimana? Enggak sama. Mengapa seperti itu? Para nabi ini memang secara fisik oleh Allah diberi kekuatan 40 kali orang biasa. Kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Kekuatan fisik para nabi. Jadi memang kuat-kuat. Coba ya diperhatikan kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu lahir. Nabi Musa lahir bersamaan dengan keluarnya dekrit Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bermimpi ada api kecil terbang dari Palestina, lalu jatuh di Mesir dan membakar rumah Fir'aun dan rumah penduduk Mesir asli, bangsa Kipti, bangsa Koptik. Bermimpi begitu, Fir'aun mengumpulkan para dukun. Fir'aun ini penasehatnya para dukun, para peramal. Ditanya, gimana? Saya bermimpi begitu. Kira-kira apa? Para dukun, para peramal semuanya sepakat. Akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel. Tuhan akan mati di tangannya. Kamu nanti mati di situ. Akhirnya bagaimana? Karena raja, ya dia langsung keluarkan dekrit. Tapi dekritnya bukan PPKM. Ya. Karena waktu itu belum ada COVID, belum ada apa. Apa dekritnya? Setiap wanita Bani Israel yang hamil harus didata. Dan nanti kalau lahir, kalau anaknya bayinya laki-laki maka dibunuh. Tapi kalau bayinya perempuan dilindungi. Gak dibunuh, biar nanti jadi pelayan aja. Akhirnya Nabi Musa dilahirkan. Ketika Nabi Musa dilahirkan, ada petugas keamanan mengontrol ke rumahnya. Bayinya Nabi Musa disembunyikan di dalam tungku, tempat pemasakan di dapur. Setelah petugas keamanan yang mengontrol ini pergi, ayahnya mencari peti dari kayu jati. Buat peti dari kayu jati. Kemudian bagaimana? Nabi Musa ini oleh keluarganya dihanyutkan di Sungai Nil. Dihanyutkan. Lalu diikuti oleh kakaknya yang perempuan.
ini siapa yang ngambil adikku ini. Ternyata peti mati sungai, peti bayi Nabi Musa ini hanyut nyangkut di pepohonan dekat istana Fir'aun. Dari pepohonan itu kemudian dibawa masuk ke saluran air yang mengarah ke istana. Jadi nyangkut di pepohonan. Karena nyangkut di pepohonan maka diberi nama Musa. Emu itu artinya air, esa itu artinya pohon. Jadi Nabi Musa ini orang yang nyangkut antara air dan pohon. Nah, masuk ke dalam area sekitar istana. Katanya waktu itu permaisuri Siti Asia sedang mandi. Ada peti hanyut, oleh dayang-dayangnya dilihat ternyata ada bayinya. Diserahkan kepada Siti Asia. Siti Asia bertahun-tahun menikah dengan Fir'aun gak punya anak. Dapat bayi ganteng langsung senang. Diterima sebagai anak. Diangkat jadi anak. Karena gak punya anak memang. Dan Nabi Musa ini ganteng. Para nabi ganteng-ganteng. Gak ada yang kurang ganteng. Nah Nabi Musa ini masih bayi. Begitu Nabi Musa ini sudah tangannya sudah bisa menjamah, megang-pegang. Digendong sama Fir'aun. Ketika sedang digendong oleh Fir'aun, jenggotnya Fir'aun agak panjang. Jenggotnya Fir'aun dipegang-pegang, lalu ditarik sampai lepas. Jenggotnya ditarik oleh bayi Nabi Musa itu ikut. Begitu jenggotnya ditarik sampai terlepas ya ikut, Fir'aun curiga. Jangan-jangan anak ini yang akan membunuh saya. Dipanggilnya istrinya, istriku. Ada apa, Tuan? Jangan-jangan anak ini membunuh saya. Loh, Tuan, ini anak kita. Kenapa membunuh Tuan? Ini mencabut jenggot saya, katanya. Loh, ini gak ngerti apa-apa. Ini suka nyabut-nyabut memang. Makanya kalau gendong hati-hati. Nanti dicabut lagi. Ya karena fisiknya kuat memang. Lama-lama dapat beberapa bulan Nabi Musa belajar jalan. Ketika Nabi Musa sedang belajar berjalan, Fir'aun duduk-duduk di singgasana di istana. Sedang duduk-duduk, Nabi Musa lari-lari jalan-jalan, kaki kursinya kena tendang, jatuh dia. Bayi. Akhirnya Fir'aun tambah curiga, loh, jangan-jangan ini membunuh saya. Dipanggil lagi, jangan-jangan anak ini membunuh saya, katanya. Lah kenapa? Saya duduk-duduk ditendang bisa jatuh. Loh, ini anak kecil anak kita. Ya enggak lah. Masa ditendang bisa jatuh. Dia gak ngerti apa-apa, kata Siti Asia. Dia gak ngerti, kata Fir'aun. Kalau memang gak ngerti, kok yang kena saya terus dari kemarin. Yang lain kok gak kena. Akhirnya Nabi Musa dites oleh Siti Asia dan Fir'aun. Coba dites. Ini ngerti apa enggak anak ini? Dites. Ada dua benda, satunya bara api, satunya emas. Suruh ambil. Ayo anak ganteng diambil, pilih yang mana. Nabi Musa menghampiri, maunya mengambil emasnya. Oleh malaikat Jibril, tangannya diarahkan mengambil bara api, lalu ditaruh di mulutnya. Begitu ditaruh di mulutnya, menangis kepanasan. Makanya Nabi Musa sejak kecil bicaranya gagap, tidak lancar. Karenanya begitu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadari. Tuhan, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan dari mulutku yang menyebabkan aku gagap, gak lancar berbicara. Yafqahu qawli, agar orang-orang bisa mengerti ucapanku. Setelah diangkat jadi rasul, berdoa kepada Allah, kegagapan itu dihilangkan oleh Allah. Karena para rasul, para nabi doanya diijabah. Karenanya kalau ingin lancar berbicara banyak doa itu. Rabbi syrahli. Biasanya anak-anak pondok ya, anak-anak madrasah sebelum mulai pelajaran baca bersama. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasanya begitu. Itu doa Nabi Musa. Lalu lama-lama Nabi Musa sudah dewasa.
menjadi anaknya Fir'aun. Tapi Nabi Musa tahu kalau dia bukan anaknya Fir'aun, anaknya orang Bani Israel. Mengapa? Ketika Nabi Musa diambil oleh Siti Asia, dicarikan wanita yang menyusui, gak ada yang mau. Disusui siapapun gak ada yang mau. Akhirnya kakaknya yang mengintip datang ke istana. Mungkin ada orang yang cocok sama anak ini dan bisa menyusui. Akhirnya ibunya Nabi Musa dipanggil. Begitu ibunya Nabi Musa dipanggil ke istana, mau menyusu dia. Memang disusui ibunya sendiri. Karenanya Nabi Musa itu tahu. Lama-lama, dan orang Bani Israel tahu. Cuma mereka diam-diam, takut ketahuan kalau Musa ini keluarga mereka. Karenanya suatu ketika, ini kisah Nabi Musa ya. Suatu ketika Nabi Musa ini berangkat. Fir'aun ini kalau sore pergi ke istana yang satunya. Biasanya Nabi Musa ini ikut. Suatu ketika Nabi Musa datang terlambat, perginya lambat. Di perjalanan ada bangsanya sendiri, bangsa Kipti, bangsanya sendiri, bangsa Israel, bertengkar dengan orang Kipti. Bertengkar dengan orang Kipti, dengan penduduk asli, warganya Fir'aun. Bertengkar, akhirnya orang Israel ini minta tolong sama Nabi Musa. Begitu minta tolong, Nabi Musa berusaha melerainya. Cuma kena mukul orang Kipti. Kena pukul oleh Nabi Musa, langsung mati dia. Cuma disembunyikan waktu itu. Besoknya Nabi Musa berangkat lagi ke istana satunya, mengikuti ayah angkatnya. Di perjalanan orang Israel itu bertengkar lagi sama orang Kipti yang lain. Karena bertengkar lagi, minta tolong, akhirnya dimarahi oleh Musa. Kamu ini suka bertengkar. Dimarahi, ternyata orang ini ketakutan. Takut dipukul dan takut mati. Dia bilang, Musa, kamu jangan mukul saya, nanti saya mati. Sebagaimana kamu kemarin membunuh orang. Kata. Akhirnya ketahuan kalau yang membunuh kemarin Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari mana? Dari Mesir menuju Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Berhari-hari Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, tidak makan, tidak minum. Yang beliau makan pada waktu itu karena ketakutan, yang dimakan daun-daunan. Sampai di Madian, beliau menjumpai orang-orang ngasih minum kambing-kambingnya pada satu sumur. Agak jauh dari situ ada 2 orang perempuan sedang menunggu bersama kambing-kambingnya. Ditanya oleh Nabi Musa, ma khotbukuma, ada apa kamu? Kata dia berdua, kami menunggu orang laki-laki itu ngasih minum kambingnya. Nanti kami mengganti mereka. Loh, apa gak ada sumur lagi? Ada di sini sumur. Tapi sumurnya ketutupan batu, batunya gak bisa diangkat. Kecuali puluhan orang. Mungkin kalau 40 orang yang mengangkat bisa. Ternyata bagaimana? Oleh Nabi Musa, batu itu diangkat sendirian. Yang para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Diangkat sendirian. Setelah mengangkat batu sendirian itu, lalu 2 orang perempuan itu kemudian mendatangi batu itu. Mendatangi sumur itu, ngasih minum kambingnya. Nabi Musa waktu itu sore hari ya, waktu asar. Nabi Musa berteduh di bawah pohon lalu berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhan, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pada kebaikan yang Engkau turunkan. Maksudnya bagaimana? Nabi Musa cuma butuh makan waktu itu. Berhari-hari tidak makan. Tuhan, aku ini butuh kebaikan yang Engkau turunkan. Berdoa. Ketika sedang berdoa, setelah berdoa, 2 perempuan itu pulang. Karena pulang lebih awal, ditanya sama ayahnya. Kamu kok pulang lebih awal? Biasanya kan agak malam. Cerita kalau ada laki-laki yang menolong. Bilang ada laki-laki yang menolong, suruh panggil.
Karena para nabi ini kalau diperlakukan baik biasanya membalas jasa. Ketika Nabi Musa diajak, beliau gak mau. Mengapa? Para nabi biasanya ikhlas. Perbuatannya gak mau dibalas. Akhirnya karena diajak oleh wanita itu, Nabi Musa ikut. Nah di perjalanan, karena di Timur Tengah ini kan anginnya kencang, Nabi Musa ikut di belakangnya. Angin berhembus itu akhirnya kena bajunya si wanita ini. Sebagian lekuk tubuhnya kelihatan. Nabi Musa bilang, gini aja, kamu jalan di belakang, saya di depan. Saya gak biasa melihat lekuk tubuh perempuan. Nanti belok kiri, belok kanan beritahu. Para nabi itu memang sejak masih kecil suci hatinya. Tidak berpikiran mesum, enggak, ya. Tidak bicara mesum dan tidak melihat yang mesum-mesum. Karenanya anak-anak kita dijaga. Anak kita kalau nonton TV, ada tontonan agak mesum, dilarang, dibuat malu. Loh, jangan lo malu nonton itu. Atau di jalan ada gambar, jangan nonton itu. Di HP-nya nonton diingatkan, janganlah. Ini para nabi. Nah artinya apa? Para nabi ini secara fisik memang kuat-kuat. Gak ada yang gak kuat itu. Rasulullah SAW juga seperti itu. Kekuatannya luar biasa. Kekuatannya 40 kali orang biasa. Kekuatan para nabi. Dan sifat para nabi ini tidak hanya kekuatan fisik. Apalagi di antara kesempurnaannya, ketampanan. Para nabi ini semuanya ganteng-ganteng. Gak ada yang lebih ganteng daripada para nabi. Gak ada nabi yang wajahnya misalnya kurang ganteng, kurang handsome ya, kata orang Melayu, atau kurang ganteng. Apalagi agak jelek atau jelek sangat, jelek sekali, gak ada. Pasti paling ganteng, paling gagah, paling ganteng. Mengapa para nabi ini paling ganteng? Karena itu sifat wajib dari Allah. Para nabi ini memang manusia pilihan. Kita ini, sampeyan misalnya punya anak perempuan. Ada yang melamar 2 laki soleh, sama-sama solehnya. Satunya agak ganteng, satunya ganteng sekali. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Pilih yang ganteng itu. Padahal kita yang milih. Apalagi pilihan Allah. Memang benar-benar dipilih. Mengapa para nabi itu harus paling tampan, paling ganteng? Kalau ada nabi kurang ganteng, kalah gagah dengan umatnya, dengan orang lain, itu umatnya yang datang ke situ bisa keliru, bisa salah. Dikiranya yang bukan nabi dikira nabi. Itu para nabi, memang ganteng-ganteng. Saya dulu awal-awal ceramah kemana-mana, tahun 2009. Belum ada YouTube waktu itu. Jadi orang cuma kenal nama. Beberapa kali diundang, orang tuh keliru. Saya diundang ceramah Isra Mi'raj di Badung, Bali, di Kabupaten Badung di Bali. Karena datang terlambat, malam-malam jamaah nunggu di luar. Karena agak datang-datang, waktu itu agak macet. Yang ngantar saya, sopir saya ini orangnya tinggi dan gagah. Tinggi gagah. Dan dia suka niru-niru saya. Kalau saya pakai baju putih juga. Nah, saya waktu itu masih kurus. Saya ini dulu kurus. Berat badan 40 kilo. Karena sudah sering ke Riau, sering ke Medan, kemana. Sering undangan kemana-mana. Kalau undangan tuh biasanya kan banyak makan. Sampai kawan-kawan yang sering ikut saya tadi malam ketawa-ketawa. Kenapa? Pak Kiai, ikut Kiai ini enak katanya. Kenapa? Makan terus. Pak Kiai itu kerjanya makan kemana-mana. Sama orang dikasih makan. Akhirnya sekarang berat badan 60 kilo lebih. Dulu itu 40 kilo. Sering ke Sumatera, sering ke Riau, ke Dumai, 60 kilo sekarang. Dulu 40 kilo. Begitu sampai di depan masjid, mobil berhenti, saya turun, sopir turun. Sopir turun dari sebelah kanan ya, dari sebelah kiri.
Satu masjid itu rebutan mencium tangan supir waktu itu. Saya ini mungkin dikira muridnya. Saya gak ada yang salaman. Mungkin karena namanya Idrus. Idrus itu kira-kira besar orang. Oh ini kiainya. Supir saya dicium gak mau waktu itu. Karena gak mau tambah dipaksa. Mungkin pikir mereka kiai ini tawaduk sekali. Begitu masuk ke masjid, saya duduk di depan, sopir duduk di belakang. Jamaah tolah-toleh, mana kiai katanya. Selesai ceramah, mau pulang, semuanya menghampiri ketawa-ketawa. Minta maaf kiai katanya. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Kalau para nabi gak ada yang keliru. Mengapa? Para nabi ini secara fisik lebih gagah daripada orang biasa. Secara penampilan lebih ganteng memang. Itu sifat para nabi. Gak ada yang lebih ganteng dari para nabi. Nabi itu paling ganteng. Cuma di antara para nabi yang terkenal ganteng itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu oleh Allah dikasih 50% ketampanan. Wa'tiya syatral husni. Pada waktu Mi'raj sampai di langit nomor 3 berjumpa dengan Nabi Yusuf, Rasulullah terkejut. Jibril, ini siapa ini? Ganteng sekali ini. Ini di Mekah gak ada, apalagi di Dumai. Akhirnya apa? Kata malaikat Jibril, ini saudara kamu Yusuf. Oleh Allah memang dikasih 50%. Lalu dalam satu riwayat, malaikat Jibril ambil cermin. Rasulullah coba sampean lihat, bercermin. Begitu berkaca, Rasulullah separuh lebih tampan dari Nabi Yusuf. Karena Rasulullah itu tampannya 100%. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita ini di bawahnya lagi. Entah berapa persen kita gak tahu. Ya pokoknya ganteng lah. Buktinya kata istri kita ini ganteng. Ya entah bilang ganteng ya apa biar tambah rajin kerja cari uang. Kita ini gak tahu. Karena kalau lagi punya uang katanya ganteng sekali. Makanya gak boleh kemana-mana. Tapi kalau gak punya uang kurang ganteng, suruh jalan-jalan itu. Jadi memang fisik para nabi seperti itu. Para nabi itu ganteng-ganteng memang. Lebih ganteng daripada orang biasa. Kemudian sifat para nabi itu terjaga dari aib. Tidak ada sifat-sifat kemanusiaan yang merusak derajatnya, gak ada. Sifat-sifat kemanusiaan bisa terjadi bagi para nabi. Tapi kalau merusak derajatnya gak boleh. Misalnya ya, manusia ini kalau banyak bergerak biasanya berkeringat. Para nabi juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Kita ini kalau berkeringat kira-kira bagaimana baunya? Rasulullah itu berkeringat, keringatnya lebih harum daripada parfum. Beda. Sama-sama berkeringat tapi beda kualitas. Itu beda ya. Rasulullah itu harum. Kita ini meludah. Para nabi meludah, tapi ludahnya beda. Ludah Rasulullah itu harum. Karenanya para sahabat kalau berjabatan tangan dengan Rasulullah seharian tuh harum. Kalau Rasulullah melewati suatu gang, Rasulullah sudah pergi, orang-orang tahu, loh Rasulullah tadi lewat sini ya. Kenapa? Harumnya masih ada. Rasulullah itu kalau meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap mau meludah, para sahabat rebutan minta. Diludahkan ke tangan mereka. Diludahkan, lalu diusapkan ke wajah. Ludah Rasulullah itu harum. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, setiap Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Karena setiap akan berdahak, rebutan para sahabat. Saya Rasulullah. Begitu diludahkan, dahaknya diusapkan pada wajah. Mengapa? Dahak Rasulullah itu harum. Kalau punya kita gimana kira-kira? Apalagi ludahnya orang yang rokokan. Ludahnya orang yang rokokan ini, walaupun pasta giginya super, masih terasa kalau ngomong itu. Ada sahabat ya, ada sahabat namanya Utbah bin Farqad.
Istrinya cerita. Istrinya ada 4. Utbah ini kalau berkumpul dengan kawan-kawannya paling harum. Kata istri-istrinya, kami ini kalau waktunya giliran tidur bersama suami, pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum. Dan Utbah ini gak pernah pakai parfum, tapi selalu harum. Ditanya, kamu kenapa harum? Kata Sayyidina Utbah, aswabani syara ala ahdin Nabi SAW. Saya ini pernah terkena biduran. Tahu biduran? Tiba-tiba gatal alergi sebadan. Biasanya obatnya minum air kelapa. Saya pernah pada masa Rasulullah kena biduran, tiba-tiba gatal sebadan. Karena gak tahan, fasyakautu dzalika ilan Nabi SAW. Saya mengadu pada Rasulullah. Rasulullah, gimana ini gatal sebadan gak tahan? Fa'amarani an atajarrat. Rasulullah menyuruh aku buka baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di depan beliau. Fatajarrattu an thiyami. Lalu aku lepas baju-bajuku kecuali yang menutup aurat. Setelah aku lepas baju-bajuku, lalu Rasulullah meludahi kedua tangannya. Setelah kedua tangan beliau diludahi, lalu diusapkan pada punggung dan perutku. Setelah diusapkan pada punggung dan perutku, apa yang terjadi? Tidak hanya gatal-gatal itu hilang, sejak itu kulitnya Utbah ini menjadi harum. Gara-gara diusap dengan ludah Rasulullah harum. Kalau diusap dengan ludah kita, kira-kira bagaimana? Mabuk itu. Padahal sudah minum bandrek itu. Jadi memang beda. Para nabi seperti. Nah, ini sifat-sifat para nabi. Bahwa para nabi ini memiliki kesempurnaan fisik. Apapun sempurna pada dirinya. Harus tahu. Mengapa? Kalau gak tahu, ada orang ngaku-ngaku nabi gak bisa membedakan. Kalau umat Islam ini tahu pada seperti ini, nggak akan percaya pada nabi-nabi palsu. Negara kita ini memang tempatnya nabi palsu. Pernah ya tahun 2015, dalam waktu 2 bulan yang ngaku jadi nabi di negara kita ada 3 barengan. Nggak ada masa fatrah. Biasanya nabi itu gantian, meninggal baru ada. Ini 3 orang. Ada apa namanya di Kalimantan Barat, di Ketapang. Ada orang pelatih bulu tangkis. Siapa namanya dulu? Musaddiq ya. Musaddiq itu dulu pelatih bulu tangkis. Karena sudah pensiun nggak ada kerja ngaku jadi nabi. Dan yang ikut dia itu ramai, lebih 1000. Saya ada acara di Ketapang, banyak kiai katanya. Lebih 1000 orang. Dan mereka kumpulnya kayak di gudang. Laki perempuan ngumpul. Siang malam ngumpul. Ya kayak di kandang ayam begitu. Karena laki-laki gak ada kamar-kamar. Pokoknya ngumpul di situ siang malam. Itu Januari. Lalu bulan Februari ada dukunnya di Jombang, Jawa Timur. Ngaku dapat wahyu. Katanya Nabi. Lalu habis itu bulan Maret. Saya ada acara di Nusa Tenggara Barat di Lombok. Ada orang di Lombok Timur namanya Tugimin. Ngaku jadi ketuanya organisasi para nabi. Jadi ketua. Namanya saja Tugimin. Padahal nama seorang nabi itu harus bagus didengar. Mengapa? Karena dibacakan sholawat. Coba nabi kita, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Enak bacanya. Coba ganti Tugimin. Gak enak. Dan kita lihat ya, wajah-wajah mereka rata-rata pas-pasan. Gak ada yang ganteng, malah ada yang di bawah 50. Yang percaya itu ada. Mengapa percaya? Gak ngerti. Sifat para nabi seperti apa gak ngerti. Coba cium ketiaknya. Lu masa orang kayak gitu ngaku nabi? Para nabi itu kalau orang kayak gitu gak perlu ditanya mukjizatnya apa. Para nabi itu sebelum mengeluarkan mukjizat, penampilannya sudah mukjizat, gak sama dengan orang biasa. Ganteng memang.
Ganteng. Karenanya Fir'aun kalau jumpa Siti Musa itu gak tahan, senang. Mengapa? Nabi Musa ini kata para ulama, fi wajhihi muluhah, wajahnya itu manis. Kata orang Madura sedek. Senang dilihat itu. Para nabi seperti itu. Jadi kiranya gampang, para nabi gak ada pencalonannya. Karena memang para nabi ini utusan Allah dan pilihan Allah.